Yang mulia, kami lanjutkan untuk poin bantahan terhadap petitum pemohon. Bahwa terhadap seluruh petitum yang diajukan oleh pemohon, termohon dengan tegas menolak seluruhnya. Karena seluruh tindakan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara akuo telah dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berdasarkan ketentuan peralihan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tetap merupakan hukum acara yang berlaku terhadap penyelesaian perkara akuo. Bahwa seluruh tindakan termohon telah dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang memenuhi prosedur hukum acara pidana, didukung administrasi penyidikan yang sah, serta didasarkan pada bukti permulaan yang cukup sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 /PUU /12 Romawi /2014. Seluruh tindakan tersebut juga dilaksanakan secara profesional, proporsional, akuntabel, serta menjunjung tinggi prinsip perlindungan hak asasi manusia. Bahwa sebagaimana termohon uraikan dalam pendahuluan, fakta hukum serta bantahan terhadap seluruh dalil pemohon, pemohon tidak dapat membuktikan adanya cacat kewenangan, cacat prosedur, penyalahgunaan wewenang maupun pelanggaran hukum yang dilakukan termohon dalam proses penyelidikan maupun penyidikan perkara akuo. Oleh karena itu, seluruh petitum pemohon tidak mempunyai dasar fakta maupun dasar hukum untuk dikabulkan. Selanjutnya, termohon memberikan tanggapan terhadap petitum pemohon sebagai berikut. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Bahwa termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pra-peradilan untuk menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya karena seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh termohon dalam perkara akuo telah dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang sah, sesuai prosedur hukum acara pidana yang berlaku, serta didukung bukti permulaan yang cukup sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Bahwa sebagaimana telah termohon uraikan dalam pendahuluan, fakta hukum serta bantahan terhadap seluruh dalil pemohon, pemohon tidak dapat membuktikan adanya cacat kewenangan, cacat prosedur, penyalahgunaan wewenang maupun pelanggaran hukum dalam seluruh tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh termohon. Oleh karena itu, tidak terdapat alasan hukum untuk mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon sehingga petitum tersebut patut ditolak. 2. Terhadap petitum yang meminta agar penetapan tersangka terhadap pemohon dinyatakan tidak sah, bahwa termohon dengan tegas menolak petitum tersebut. Penetapan tersangka terhadap pemohon dilakukan setelah penyidik memperoleh bukti permulaan yang cukup berupa sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 /PUU /12 Romawi /2014. Penetapan tersebut dilakukan berdasarkan hasil penyidikan yang sah, didukung administrasi penyidikan yang lengkap, serta merupakan pelaksanaan kewenangan penyidikan menurut hukum. Bahwa oleh karena syarat formil maupun material penetapan tersangka telah dipenuhi sebagaimana telah termohon buktikan dalam jawaban ini, maka tidak terdapat alasan hukum untuk menyatakan penetapan tersangka terhadap pemohon tidak sah. Dengan demikian, petitum tersebut patut ditolak. 3. Terhadap petitum yang menyatakan pemohon tidak dapat didakwa dengan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa termohon menolak petitum tersebut karena pada hakikatnya pemohon meminta hakim pra-peradilan menilai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana yang disangkakan kepada pemohon. Bahwa penilaian mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana, ketepatan penerapan pasal maupun dapat atau tidaknya seseorang didakwa menurut pemeriksaan mengenai perkara pokok yang menjadi kewenangan majelis hakim dalam pemeriksaan perkara pidana, bukan wewenang hakim pra-peradilan. Oleh karena itu, petitum tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang patut ditolak. 4. Terhadap petitum yang meminta agar surat perintah penyidikan dinyatakan tidak sah, bahwa termohon menolak petitum tersebut. Seluruh penyidikan dalam perkara akuo dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan KUHP serta merupakan pelaksanaan kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 dan angka 2 KUHP. Bahwa sepanjang kewenangan penyidik, prosedur penyidikan dan bukti permulaan yang cukup telah terpenuhi sebagaimana termohon uraikan dalam jawaban ini, maka tidak terdapat alasan hukum untuk menyatakan surat perintah penyidikan dimaksud tidak sah. Oleh karena itu, petitum tersebut patutlah ditolak.
terhadap petitum yang meminta pembatalan surat perintah penyidikan, penetapan tersangka maupun dokumen administrasi penyidikan lainnya, bahwa termohon dengan tegas menolak petitum tersebut. Seluruh dokumen administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam petitum pemohon merupakan produk administrasi yang diterbitkan sebagai konsekuensi hukum dari pelaksanaan kewenangan penyidikan yang sah menurut KUHAP. Bahwa oleh karena penyidikan maupun penetapan tersangka telah dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah, memenuhi prosedur hukum acara pidana dan didukung bukti permulaan yang cukup, maka tidak terdapat dasar hukum untuk membatalkan surat perintah penyidikan, surat penetapan tersangka maupun dokumen administrasi penyidikan lainnya. Dengan demikian, petitum tersebut patut ditolak. 6. Terhadap petitum mengenai pemulihan harkat, martabat, dan nama baik pemohon, bahwa termohon menolak petitum tersebut. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat 3 huruf C KUHAP merupakan akibat hukum yang hanya dapat diberikan apabila terlebih dahulu terbukti bahwa tindakan penyidik dinyatakan tidak sah. Bahwa oleh karena dalam proses oleh karena dalam penanganan perkara akuo seluruh tindakan termohon telah dilakukan secara sah menurut hukum, maka tindakan tidak terdapat dasar hukum untuk mengabulkan permohonan rehabilitasi sebagaimana dimohonkan pemohon. Dengan demikian, petitum tersebut patutlah ditolak. 7. Terhadap petitum yang ditujukan kepada turut termohon, bahwa petitum tersebut sepenuhnya ditujukan kepada turut termohon sehingga tidak mempunyai kepentingan maupun kewenangan hukum untuk memberikan tanggapan terhadapnya. Oleh karena itu, termohon menyerahkan sepenuhnya kepada turut termohon sesuai kewenangannya. Demikian juga yang di petitum nomor 8. Terhadap petitum yang menyatakan turut termohon patut dan tunduk pada putusan perkara akuo, bahwa petitum tersebut sepenuhnya ditujukan kepada turut termohon sehingga termohon tidak mempunyai kepentingan maupun kewenangan hukum untuk memberikan tanggapan terhadapnya. Oleh karena itu, termohon menyerahkan sepenuhnya kepada turut termohon sesuai kewenangannya. 9. Terhadap petitum mengenai biaya perkara, bahwa karena seluruh dalil pemohon tidak terbukti menurut hukum serta seluruh petitum pemohon tidak beralasan hukum, maka biaya perkara dibebankan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan seluruh uraian dalam pendahuluan, fakta hukum, bantahan terhadap posita, dan bantahan terhadap petitum, telah terbukti bahwa seluruh tindakan termohon dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah, memenuhi ketentuan acara pidana, didukung bukti permulaan yang cukup, serta tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi maupun ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, pemohon tidak dapat membuktikan adanya cacat kewenangan, cacat prosedur, ataupun pelanggaran hukum yang mengakibatkan tidak sahnya penyidikan maupun penetapan tersangka. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Hakim Tunggal Pra-Peradilan menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Ini Yang Mulia dilanjutkan rekan. Terima kasih Yang Mulia, kami lanjutkan. Romawi 3, petitum termohon. Berdasarkan seluruh uraian fakta dan alasan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, termohon mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pra-Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara akuo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menolak seluruh permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan termohon berdasarkan surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor Estap S Datar 4 1899 Romawi 11 2025 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 7 November 2025 atas nama KRMT Roy Suryo Noto Diprojo adalah sah menurut hukum. 3. Menyatakan keseluruhan tindakan penyidikan yang dilakukan oleh termohon berdasarkan A. Surat perintah penyidikan SP-Sidik S1.1 garing 3147 garing Romawi 7 2025 garing di Reskrimum Polda Metro Jaya tanggal 14 Juli 2025. B. Surat perintah penyidikan SP-Sidik garing 94 garing Romawi 1 garing Res titik 1.14 2026 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 15 Januari
2026. C. Surat perintah penyidikan SP Sidik 1043 garing Romawi 3 res.1.14 garing 2026 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 30 Maret 2026. D. Surat perintah penyidikan SP Sidik garing 1270 garing Romawi 4 garing res.1.14 garing 2026 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 15 April 2026 adalah sah menurut hukum. 4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon atau menurut ketentuan hukum yang berlaku, atau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal pra peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara aku berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian jawaban termohon. Hormat kami tim kuasa hukum termohon, nama dan tanda tangan. Demikian Yang Mulia. Terima kasih. Nanti langsung dikirim ke email kami ya. Turut termohon silakan. Diberikan ke kami dulu. Izin Yang Mulia. Pokok-pokoknya saja ya. Siap. Eksepsi dan jawaban turut termohon dalam perkara permohonan pra peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara KRMT Roy Suryonoto Digrojo sebagai pemohon melawan Kapolda Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. Bahwa pada saat ini turut termohon akan langsung membacakan pada pokoknya adalah bahwa setelah turut termohon meneliti dengan seksama seluruh dalil permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon, turut termohon menemukan adanya kontradiksi logika hukum yang nyata serta tindakan memilah-memilah aturan secara oportunis demi keuntungan sepihak pemohon. Pada bagian awal permohonannya, pemohon secara tegas menggunakan ketentuan transisional pasal 361 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2025 sebagai batu uji tunggal dengan menuntut agar seluruh rangkaian proses penuntutan diselesaikan berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981. Namun, secara paradoks pada bagian akhir permohonannya, pemohon justru melompat pagar dengan memohon agar turut termohon diikat menggunakan pasal 163 ayat 1 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2025 guna menangguhkan persidangan pokok perkara. Satu perkara pidana yang sedang berjalan tidak boleh diadili dengan menggunakan dua rezim hukum acara yang berbeda secara parsial dan saling bertentangan. Tindakan pemohon yang mencampur adukan hukum acara analog dan hukum acara modern hanya untuk mengambil klausul yang menguntungkan dirinya merupakan penyeludupan hukum yang wajib ditolak. Bahwa inkonsistensi pemohon kian nyata ketika pemohon secara sistematis mencoba menyeret forum pra adjudikasi untuk menguji keabsahan material Undang-Undang Pasal 32 ayat 1 UU ITE. Pemohon menantang pembuktian fisik terkait integritas data cyber, ada tidaknya peretasan hingga keaslian ijazah pelapor di dalam sidang pra peradilan ini, yang secara absolut telah melanggar batas kualitatif formalitas pra peradilan sebagaimana dikunci oleh pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2015 yang menegaskan bahwa pemeriksaan pra peradilan hanya menilai aspek formalitas pemenuhan dua alat bukti yang sah, bukan menilai kelayakan material substansi pidana. Bahwa untuk meluruskan kekeliruan pemohon mengenai kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang dijadikan basis penetapan tersangka, turut termohon merujuk pada ketentuan pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur 1. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya dokumen merupakan alat bukti yang sah. 2. Menyatakan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan legitimasi pasal 5 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, seluruh informasi elektronik dan dokumen elektronik yang disita oleh penyidik adalah perluasan alat bukti yang sah demi hukum. Oleh karena itu, perdebatan teknis mengenai orisinalitas jejak digital
maupun hasil uji forensik atas dokumen elektronik tersebut bukan merupakan objek penilaian hakim pra-peradilan, melainkan materi murni dari persidangan perkara pokok di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan bertindak selaku turut termohon mengajukan tanggapan dan jawaban secara doktrinal guna mematahkan dalil pemohon pra-peradilan yang berhubungan dengan turut termohon. Satu, dalam eksepsinya, eksepsi kompetensi absolut permohonan pemohon keliru memasuki materi pokok perkara. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang penyelenggaraan sidang pra-peradilan secara tegas menyatakan pemeriksaan pra-peradilan hanya menilai aspek formil dan tidak memasuki pemeriksaan materi pokok perkara. Bahwa dalil-dalil pemohon dalam angka 17 sampai dengan angka 24 murni berisikan analisis material mengenai unsur-unsur pasal 32 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, mengenai perbuatan mengubah, menambah, atau merusak informasi elektronik milik orang lain. Perdebatan pemohon mengenai apakah perbuatan tersebut harus berupa tindakan fisik seperti mencuri hard disk atau peretasan cyber, serta pembuktian ada tidaknya niat jahat menurut turut termohon adalah murni ranah pembuktian material. Bahwa turut termohon menegaskan bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2012, pemeriksaan pra-peradilan hanya menilai aspek formil, yaitu pemenuhan aspek formalitas administratif dan kuantitas alat bukti, serta secara tegas dilarang memasuki pemeriksaan materi pokok perkara. Dalil pemohon yang memperdebatkan interpretasi frasa dengan cara apapun dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah materi pembelaan atau pledoi yang merupakan kompetensi absolut Majelis Hakim Sidang Perkara Pidana Pokok dan bukan objek pra-peradilan. Dengan demikian, dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak. Kedua, bahwa pemohon dalam petitum permohonan yang menuntut pembatalan 3 surat perintah penyidikan Sprindik tahun 2025 dan 2026 serta surat ketetapan tersangka nomor S/S141899 di Treskrimum tertanggal 7 November 2025. Secara hukum administrasi yudisial, seluruh dokumen tersebut diterbitkan secara mandiri dan atributif oleh penyidik atau dalam kurung termohon, dan penuntut umum sebagai turut termohon ditarik sebagai pihak murni atas dasar doktrin pluralitas konsorsium atau kelayakan pihak. Bahwa berdasarkan pasal 77 huruf A Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, contoh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 21 tahun 2014, lembaga pra-peradilan berfungsi menguji keabsahan tindakan paksa yang dilakukan oleh instansi yang menerbitkan dokumen tersebut. Seluruh dokumen sprindik dan penetapan tersangka yang disengketakan secara nyata diterbitkan secara atributif oleh penyidik atau termohon. Bahwa turut termohon tidak memiliki hubungan kausalitas terhadap penerbitan objek sengketa karena mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Berdasarkan asas diferensiasi fungsional, menuntut turut termohon untuk ikut bertanggung jawab membatalkan sprindik dan status tersangka adalah sebuah kekeliruan subjek hukum yang nyata. Bahwa menarik turut termohon sebagai pihak yang dituntut untuk membatalkan sprindik dan status tersangka adalah salah alamat karena turut termohon tidak memiliki wewenang eksekutif sektoral untuk membatalkan produk hukum milik termohon. Dengan demikian, dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak. Bahwa perkara pokok atas nama tersangka Dr. KRMT Roy Suryo Noto Diprojo telah resmi dilimpahkan oleh turut termohon ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 23 Juni 2026 dan telah diterima resmi oleh pengadilan. Berdasarkan rezim Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 dan putusan MK nomor 102 tahun 2015, pelimpahan perkara pokok secara otomatis menggugurkan kewenangan pra-peradilan. Bahwa mengingat batu uji yang disepakati oleh pemohon sendiri adalah pasal 361 huruf A Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 yang memerintahkan bahwa perkara yang penyidikannya dimulai sebelum undang-undang baru berlaku wajib diselesaikan berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 102 tahun 2015, dalam hal perkara pokok sudah dilimpahkan ke pengadilan dan pemeriksaan sidang pokok segera dimulai, maka permohonan pra-peradilan demi hukum dinyatakan gugur
Dengan demikian, dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak. Dilanjutkan Yang Mulia. Izin melanjutkan. Dalam pokok perkara 1. Sanggahan atas dalil alat bukti kuantitatif dan putusan MK nomor 21 tahun 2014. Legalitas penerbitan P21 menegaskan terpenuhnya threshold putusan MK nomor 21 tahun 2014. Bahwa turut termohon selaku jaksa peneliti telah melakukan fungsi filtering justisial dalam kurung pra penuntutan secara ketat. Berkas perkara yang dinyatakan lengkap P21 tanggal 30 April 2026 telah memenuhi threshold kuantitatif pasal 184 ayat 1 KUHP lama yang didukung secara sah oleh keterangan saksi, keterangan ahli informasi elektronik, jaring digital forensik, dan alat bukti surat serta perluasan makna alat bukti elektronik menambah satu alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sesuai dengan Perma nomor 4 tahun 2016, Hakim pra peradilan hanya berwenang memeriksa ada atau tidaknya minimal 2 alat bukti tersebut secara formal dan tidak berwenang menguji kualitas material isi kesaksian saksi atau ahli tersebut. Dengan demikian, dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak. 2. Sanggahan terhadap dalil legal standing pelapor dan multiplicitas laporan polisi. Bahwa pemohon mempersoalkan adanya 4 laporan polisi dan menuduh 3 pelapor lainnya, Andi Kurniawan, Lecumanan, Maret Samuel Sueken, tidak memiliki legal standing karena memposisikan diri sebagai korban dalam kasus berita ijazah palsu Insinyur Haji Joko Widodo. Pemohon juga menuduh adanya penyelundupan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik demi melegitimasi ancaman pidana tinggi. Bahwa dalam tindak pidana cyber dan tindak pidana umum yang menyerang kepentingan publik atau keterlibatan masyarakat, laporan polisi dapat bersumber dari siapapun yang mengetahui atau merasa dirugikan secara sosiologis akibat kegaduhan informasi cyber yang disebarkan. Lebih dari itu, dalam proses penuntutan, turut termohon memiliki kewenangan penuh berdasarkan asas dominus litis sebagaimana pasal 137, 138, dan 139 KUHP 81 untuk menyaring, menggabungkan, atau mengesampingkan berkas perkara yang tidak relevan. Fakta bahwa proses hukum ini berjalan di atas LP yang aktif dan sah membuktikan bahwa hak-hak formal pemohon dilindungi dari ketidakpastian hukum. Bahwa turut termohon menegaskan ancaman pidana adalah produk legislasi yang sah dari pembentuk undang-undang, bukan rekayasa aparat. Keberadaan 3 LP lainnya yang bersifat pasif sama sekali tidak menegaskan keabsahan 1 LP aktif yang digunakan sebagai basis pengeluaran P21. Jaksa penuntut umum memiliki independensi mutlak untuk melakukan penuntutan berdasarkan laporan yang dinilai memiliki pembuktian paling kuat demi melindungi kepentingan hukum korban Insinyur Haji Joko Widodo. Dengan demikian, dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak. 3. Sanggahan atas klaim pengikatan penuntut umum lewat pasal 163 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025, inkonsistensi logika hukum pemohon mengenai penerapan pasal transisi. Bahwa pemohon menyatakan menarik kejaksaan sebagai turut termohon untuk mengikat secara formal agar mematuhi pasal 163 ayat 1 huruf E Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Bahwa pemohon mengalami kontradiksi logika hukum yang akut. Di satu sisi, pada angka 1 permohonan, pemohon menetapkan pasal 361 huruf A sebagai batu uji tunggal persidangan ini. Namun di sisi lain, pemohon mencoba menyelundupkan ketentuan pasal 163 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 untuk melarang penuntut umum melimpahkan atau menyidangkan perkara. Bahwa pemohon tidak boleh melakukan cherry picking atau memilih-milih aturan hukum acara demi keuntungan sepihak. Jika fase pra penuntutan perkara ini tunduk pada Undang-Undang nomor 8 tahun 81, maka ketentuan gugurnya pra peradilan akibat pelimpahan perkara juga wajib tunduk pada pasal 82 ayat 1 huruf B Undang-Undang nomor 8 tahun 81. Penuntut umum tidak dapat dilarang melaksanakan tugas konstitusionalnya untuk melimpahkan perkara pidana. Berdasarkan asas tempus regit actum, jika penanganan perkara pada tahap pra penuntutan tunduk pada KUHP
1981, maka hak atributif penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan tidak dapat diamputasi atau dihambat oleh aturan dari rezim hukum acara baru yang belum diterapkan secara penuh pada fase transisi perkara akuo. Dengan demikian, dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak. Kesimpulan dan petitum. Yang mulia Hakim pra peradilan, kuasa hukum pemohon yang kami hormati, kuasa termohon, hadirin sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian yuridis, fakta persidangan serta dalil-dalil hukum yang telah dikemukakan oleh turut termohon, baik dalam bagian eksepsi maupun dalam pokok perkara, maka turut termohon menarik poin-poin kesimpulan yang bersifat mutlak dan imperatif sebagai berikut. 1. Bahwa dalil-dalil pemohon yang memperdebatkan pemenuhan unsur material, dikotomi perbuatan, serta ada tidaknya niat jahat dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE melanggar batas penilaian pasal 2 ayat 2 Perma nomor 4 tahun 2016. Pengujian substansi material tersebut merupakan kompetensi absolut majelis hakim pemeriksaan pokok perkara di sidang pengadilan, sehingga forum pra peradilan ini secara hukum tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusnya. 2. Bahwa objek sengketa yang dimohonkan pembatalan oleh pemohon berupa 3 surat perintah penyidikan dan surat ketetapan tersangka secara nyata merupakan produk hukum administratif justisial yang diterbitkan secara mandiri oleh penyidik atau termohon. Turut termohon tidak memiliki hubungan hukum kausalitas ataupun wewenang atributif berdasarkan pasal 77 huruf A Undang-Undang nomor 8 tahun 81 untuk membatalkan produk instansi lain, sehingga penarikan kejaksaan sebagai pihak yang dituntut keliru secara hukum. Bahwa berkas perkara pidana pokok atas nama tersangka Dr. KRMT Roy Suryo Noto Diprojo beserta surat dakwaan telah resmi dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 23 Juni 2026, sehingga status pemohon telah beralih menjadi terdakwa. Berdasarkan batu uji yang disepakati pemohon, yaitu ketentuan peralihan pasal 361 huruf A Undang-Undang nomor 20 tahun 2025, perkara wajib diselesaikan berdasarkan pasal 82 ayat 1 huruf B Undang-Undang nomor 8 tahun 81 junto putusan MK nomor 102 tahun 2015 yang menegaskan bahwa pelimpahan perkara pokok mengakibatkan permohonan pra peradilan ini gugur demi hukum. 3. Bahwa penerbitan surat berkas perkara lengkap atau P21 tanggal 30 April 2026 adalah sah demi hukum berdasarkan wewenang eksklusif penuntut umum dalam pasal 14 huruf B, pasal 110 junto pasal 138 Undang-Undang nomor 8 tahun 81. Dokumen P21 tersebut merupakan bukti otentik terpenuhinya threshold kuantitatif minimal 2 alat bukti yang sah sesuai pasal 184 ayat 1 KUHP 81 junto putusan MK nomor 21 tahun 2014, sehingga penuntutan perkara ini memiliki dasar hukum yang sempurna. Bahwa oleh karena seluruh poin kesimpulan di atas telah membuktikan secara sempurna legalitas formal tindakan turut termohon dan gugurnya objek permohonan, maka sudah sepatutnya permohonan pra peradilan pemohon dideklarasikan tidak dapat diterima atau dinyatakan gugur. Berdasarkan seluruh uraian yuridis tersebut, turut termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pra peradilan untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi A. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil eksepsi turut termohon untuk seluruhnya. B. Menyatakan permohonan pra peradilan pemohon tidak dapat diterima. 2. Dalam pokok perkara A. Menyatakan permohonan pra peradilan pemohon gugur demi hukum berdasarkan pasal 137, 138 dan 139 Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana junto ketentuan peralihan pasal 361 huruf A Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. B. Menyatakan surat ketetapan penetapan tersangka nomor S TEP dan seterusnya tanggal 7 November 2025 adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat. C. Menolak permohonan pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. D. Membebankan biaya perkara kepada pemohon. Atau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal pra peradilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Demikian eksepsi dan jawaban ini kami sampaikan. Atas kearifan dan kebijaksanaan Yang Mulia Hakim pra peradilan kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa turut termohon. Demikian.